Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bilidhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurikas sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Hadratul kiram, para habaib, para kiai yang hadir pada malam hari ini, terkhusus kepada guru kita Sayyid Al-Ustadz Ahmad Ridho dan Muhammad Aikal, abna Sayyidil Walid Al-Habib Faisal bin Ali bin Abdullah Al-Hamid, hadirin, hadirat, para pecinta majlis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang noleh ketara kalau orang utaraan ini, karena tidak ada kereta di tempatnya ya. Mumpung ada kereta jadi dilihat semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sini. Kereta bentuknya seperti ini sudah ya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada majlis-majlis yang mulia, tempat di mana Allah mengguyurkan hujan rahmat untuk menyuburkan hati kita penuh dengan kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan tumbuh di dalamnya semua akhlak-akhlak yang mulia dan tidak mungkin didapatkan kecuali duduk di majlis-majlis yang seperti ini. Oleh karena itu, luaskan hati kita, siapkan hati kita supaya benar-benar kita menampung air rahmat ini dengan banyak, sehingga akan memberikan dampak yang positif kepada kehidupan kita ke depannya, dengan bertambahnya semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dihilangkan segala keinginan-keinginan untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu bentuknya maksiat yang zahir atau kadang yang tidak kita rasa, yang tersembunyi di dalam hati kita semuanya, yang semua itu membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sadar betul bahwa kita ini hanyalah seorang hamba, dan tugas utama kita diciptakan oleh Allah pada masa yang sesaat ini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terbaik di antara kita adalah yang memberikan totalitasnya di dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan di dunia ini bukan untuk mengabdi kepada dunia, tetapi Allah sudah menjamin untuk memberikan dunia itu kepada kita semuanya. Maka semakin besar keraguan kita, berarti semakin besar keraguan kita kepada penjaminnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tenangkan hatinya, perkerjakan badannya, dan sibukkan hatinya untuk menciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan kanan dan kiri seharusnya tidak membuat kita sibuk, karena kita nanti menghadap Allah sendiri-sendiri. Kita tidak akan ditanya dengan apa yang diucapkan oleh fulan dan apa yang dilakukan oleh fulan, tetapi kita akan ditanya dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Demi Allah, pada saat itu setiap detik akan dipertontonkan kepada kita semuanya. Setiap perbuatan dan setiap ucapan kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mendekat kepada Allah tidak lain dan tidak bukan adalah kita bertaubat dari semua apa yang pernah kita lakukan. Entahlah bagaimana keadaan kita ya, entahlah bagaimana keadaan kita, kalau kita meninggal dunia dan masih ada dosa yang belum diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini tidak punya muka kalau kita ini ketahuan kesalahan kita dengan salah satu orang yang terkemuka yang kita sangat muliakan dia. Kita berbuat salah ketahuan guru kita. Kita punya muka enggak untuk menghadap guru kita tersebut? Hah?
Sampean guru sama satu kiai, kalau ketahuan sama kiainya mencuri, kira-kira berani enggak untuk bertemu dengan kiainya lagi? Malu. Andaikan berani pun malunya luar biasa. Satu kesalahan, kita berapa ribu kesalahan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita terkadang hebatnya kita ini masih merasa kalau diri kita ini orang yang baik dengan kesalahan-kesalahan yang kita pikul tersebut. Makanya kan orang itu tidak akan sampai kenal kepada Allah kecuali dia sampai kenal kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu kita ini mempunyai sebuah permata yang sangat mahal, yaitu hati kita. Ketika Rasul SAW memperumpamakan hati kita itu bagaikan cermin, dan memang begitu hakikatnya. Segala maksiat yang kita lakukan itu bagaikan sebuah noda yang menutupi cermin kita, sehingga tidak akan mungkin bisa digunakan untuk bercermin. Seandainya tidak ada noda sekalipun, cermin itu cemerlang, maka cermin itu bisa memantulkan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Contoh, ada cermin bulat di depan kita. Yang tampak di cermin itu apa? Yang ada di depan. Kalau di depannya itu wajah kita, maka wajah kita yang akan tampak di cermin kita. Kalau itu tidak ada nodanya. Seandainya pun itu bersih cemerlang cerminnya, tidak ada satu dosa pun yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala cemerlang bersih. Tetapi ketika di depan cermin tersebut adalah dunia, maka dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indahnya ya. Di dunia ini kita mau berpikir ya. Renungkan, di dunia ini orang yang takut miskin banyak, orang yang takut sakit banyak, orang yang takut kena musibah banyak, orang yang takut ini banyak, orang yang takut itu banyak. Siapa yang mulia di antara mereka? Yang mulia itu orang yang tidak punya takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hati takut sama ini hatinya takut sama ini hati takutnya cuma sama Allah. Mana yang mulia? Pertanyaannya, hati kita takutnya sama apa? Kalau itu cermin itu adalah hati kita, di depan cermin hati kita itu ada apa? Ada siapa? Siapa yang bercermin di hati kita? Apa yang menjadi keinginan kita? Apa yang kita cita-citakan di dalam kehidupan kita? Makanya dulu itu ketika datang Mas dari Bahrain, ya, dibawa sama Sayyidina Abu Ubaidah ke kota Madinah. Sholat subuh itu menjadi lebih ramai dari biasanya. Mesem Nabi ya. Biasanya masjid itu tidak penuh, sekarang sampai keluar masjidnya orang yang sholat subuh. Mesem. Kalian ini kumpul semuanya di masjid seperti ini, mungkin kalian mendengar bahwa Abu Ubaidah datang dengan membawa harta yang banyak. Ajal ya Rasulullah. Ya wahai Nabi Muhammad. Gimana ya? Mau pembagian harta rampasan perang ini dibagi sama orang-orang muslim semuanya. Full masjidnya sampai keluar-luar. Absiru wa amillu ma yasurrukum, kata Rasulullah SAW. Wis ambil sesuatu kabar gembira buat kalian. Kalian akan dapat bagian kalian semuanya. Jangan khawatir, kata Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bersumpah, Wallahi inni lastu akhsha alaikum an tusyriku, walakinni akhsha an tubsata lakumud dunya kama busitat alaman kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum, kata Rasulullah SAW. Saya itu tidak takut kalau kalian menjadi syirik menduakan Allah, itu saya tidak takut dengan hal itu. Yang lebih saya takutkan daripada itu, dibentangkan dunia kepada kalian. Ya, lalu kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya seperti orang dulu juga berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut. Sehingga dunia itu menghancurkan mereka, menghancurkan kalian seperti dunia menghancurkan mereka, orang-orang yang terdahulu. Sibuk di dunia untuk dunia. Pertanyaannya, akhirat mau bawa apa? Pertanyaannya, akhirat mau bawa apa? Kita ini bekerja
dengan Allah yang mengetahui isi hati kita, itu permasalahannya. Karena itu diperbaiki semuanya ya. Ya, dari semua sifat-sifat yang tercela, dihiasi hatinya dengan sifat-sifat yang mulia. Bagaimana hati ini yang hanya ada satu arah yang ada di depannya, kita tepatkan bahwa tidak ada di dalam depan cermin kita kecuali Allah. Tidak ada di depan cermin hati kita kecuali Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah seperti ini keinginan kita Allah, keinginan kita Nabi Muhammad SAW, maka hati kita telah menghadap kepada arah yang tepat, karena tidak mungkin ada dua arah dalam satu cermin tersebut. Ya. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qultu ja'alallahu qalbal insan kal mir'ati saqilati yantabi'u fiha kullu ma yuqabiluha wa laysa laha illa wijhatan wahidah. Dan saya berkata, kata Sohibul Hikam, Allah menjadikan hati manusia itu bagaikan cermin yang bersinar. Bagi yang bersih ini ya, yang tidak bermaksiat, akan tampak di depannya segala sesuatu yang ada di depan cermin tersebut. Dan dia itu tidak punya dua arah ya, yang di depannya itu yang kelihatan di cermin, kata beliau. Oleh karena itu, apabila Allah ingin membantu seorang hamba, apabila Allah ingin memuliakan seorang hamba, maka akan disibukkan hamba tersebut ya, untuk ya, pikirannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipautkan hatinya kecuali kepada Allah. Dulu saya di Walidainil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Semoga kita mendapatkan keberkahannya semua ya. Beliau pernah berkata, madama qalbul abad bi ghairillahi mu'allaqah kana babul wusul ilaihi muglaqah. Selama hati manusia itu terpaut kepada selain Allah, tidak ada namanya orang itu menjadi orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhayal. Dengan ibadah apapun yang dilakukan, kalau di depan cerminnya bukan Allah, berarti dia tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kan terkadang itu orang yang seperti ini tidak disyaratkan dia ini harus orang yang mempunyai ilmu yang banyak. Tetapi perumpamaan ilmu itu ya, perumpamaan ilmu itu apabila itu adalah ilmu yang bermanfaat kepada orang yang memilikinya, maka seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaikan air ilmu itu. Ya. Ilmu bermanfaat, sangat bermanfaat ilmu itu. Tapi tidak disyaratkan orang itu banyak ilmunya. Ya. Perumpamaan ilmu itu, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha fahtamala sailu zabadan rabiyah. Perumpamaannya itu ya, ilmu yang bermanfaat itu bagaikan hujan yang turun dari langit. Ya, maka dia akan turun ke lembah-lembah. Ya, tergantung dengan bagaimana lembah, keluasan lembah tersebut, semakin dia menampung air itu semakin banyak. Semakin sempit ya tergantung dengan kadar luas dan sempitnya lembah akan menampung banyak dan sedikitnya air. Begitu perumpamaan hati kita. Hati kita ini kalau luas, diperumpamakan bagai lautan. Lautan itu bagaimana? Ya, fahtamala sailu zabadan rabiyah. Yang namanya lautan itu akan membawa semua kotoran yang ada di dalamnya itu kepada tepinya. Tidak ada lautan itu kotor. Kalau andaikan ditumpuk kotoran di dalamnya, akan terkena arus dan akan minggir semuanya yang namanya kotoran. Begitu perumpamaan ilmu yang bermanfaat, yang membuat orang yang memilikinya itu punya rasa takut kepada Allah, maka dosa-dosa yang dia lakukan, aib-aib yang dilakukan itu bagaikan kotoran yang kelak akan minggir dengan sendirinya karena ilmu yang ada di dalam hatinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Pentingnya ilmu.
Ya, tapi banyak orang yang punya ilmu tidak mempunyai rasa takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga rasa takut itu ditetapkan dalam hati kita semuanya. Amin Allahumma amin. Karena itu pemberian yang sangat mahal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Lalu yang kedua, ya, bagaimana seseorang itu dia berharap untuk mendekat kepada Allah. Harapan kita kan jadi orang dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan ya, dengan ibadah-ibadah Al-Quran yang kita baca, sholawat yang kita baca, sedekah yang kita keluarkan, kita berharap semuanya diterima. Kita berharap itu membuat kita menjadi orang dekatnya Allah, kita menjadi orang dekatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau Sahibul Hikam mengatakan, am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa muqabbal bi syahawatihi. Bagaimana orang itu bisa berharap atau melakukan perjalanan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan dia itu masih terikat dengan syahwatnya. Apa? Terikat dengan syahwatnya. Karena apa? Yang namanya perjalanan dengan terikat itu tidak mungkin berkumpul. Jadi orang kalau masih terikat, kakinya dengan rantai diikatkan ke tiang, tidak mungkin dia bisa berjalan. Saya sering kalau saya beri ungkapan apa? Binatang, kucing yang betul-betul dicintai sama orang yang tidak pengen kabur, diikat supaya tidak kabur. Baik itu kucing ataupun anjing dan lain sebagainya, sering kita lihat terikat ya. Baik itu di pohon, di tiang dan lain sebagainya. Atau kambing kejauhan ya kalau kucing sama kambing ya, anjing ya, kambing yang sering kita lihat. Kalau tidak pengen kabur apa? Diikat. Sapi diikat, onta diikat. Itu kalau diikat kira-kira bisa jalan kemana dia? Tidak bisa kemana-mana. Begitu perumpamaan orang yang terikat dengan syahwatnya. Dia itu semakin ngoyo, semakin dia capek, tapi tidak dapat apa-apa dengan capeknya. Karena dia masih kalah dengan hawa nafsunya. Jadi tidak mungkin namanya seseorang itu mendekat sedangkan dia dalam keadaan terikat. Lepaskan dulu ikatannya, lalu berjalan, silahkan kemana saja yang kalian inginkan. Faham ya? Tidak mungkin kita bisa berjalan sedangkan kita dalam keadaan terikat dengan hawa nafsu kita. Nah, yang harus kita pikirkan bagaimana caranya kita keluar dari perbudakan hawa nafsu menjadi orang yang merdeka yang sebenarnya. Bukan cuma merdeka mengadakan acara-acara di mana-mana ini. Justru menghilangkan rasa syukur kita dengan kemerdekaan. Karena apa? Kita banyak itu merayakan kemerdekaan dengan hal-hal yang berbau maksiat. Akhirnya dicabut nanti itu. Karena tetap firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seharusnya kita bersyukur, memakmurkan negeri tercinta kita ini dengan hal-hal yang baik. Itu rasa syukur kita karena kita sudah dianugerahi sebuah pemberian yang besar, yaitu merdekanya negara ini. Upacara itu baik, penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih itu yang diperjuangkan sebagai lambang negara kehormatan kita. Bagus. Ya, berdoa untuk para pahlawan kita itu bagus. Tapi kalau diwarnai dengan hal-hal yang berbau maksiat, itu mencoreng ya, mencoreng kemerdekaan, atau kita ini kufur dengan nikmat kemerdekaan. Takutnya nanti akhirnya dicabut kenikmatan, akhirnya kita menjadi budak walaupun tanpa ada penjajah. Sampai tidak terasa kalau dijajah ya, paling jerit-jerit sendiri. Tapi ada penjajah ketika kita kufur dengan nikmat kemerdekaan itu sendiri. Penjajah itu tidak harus dari luar negeri, bisa jadi dalam negeri. Dan kadang-kadang yang dari dalam negeri ini lebih kejam daripada yang dari luar negeri. Walaupun itu satu rumpun dan satu bangsa dengan kita. Faham ya? Uang kita dihabiskan sama seperti penjajah, apa bedanya terus? Sama-sama ngambil uang kita. Walaupun KTP-nya Indonesia. Ya. Karena kalau dulu ini kita tahu, yang namanya pencuri itu masuk ke rumah yang diambil apa? Piring, panci kalau saya kecil dulu ya, tidak tahu sekarang. Kalau sekarang tidak payu maling piring, sekarang tidak ada. Saya tidak pernah dengar sekarang orang masuk rumah mencuri piring sama panci, itu tidak ada zaman ini. Sekarang pencurinya pakai dasi rapi, pakai jas, yang diambil bukan piring, bukan panci, bukan sendok, tapi triliunan uangnya rakyat.
Dijajah apa enggak berarti? Dijajah apa enggak? Kenapa? Karena kufur dengan nikmat kemerdekaan. Makanya kemerdekaan itu dirayakan, jangan sampai ada hal-hal yang berbau maksiat di dalam merayakan kemerdekaan tersebut. Silahkan berbahagia dengan hal-hal yang mubah, tidak apa-apa. Lomba-lomba dan lain sebagainya membuat orang senang. Yang penting tidak ada unsur maksiat di dalamnya. Hati-hati, jangan sampai ada perlombaan yang berbau judi. Faham? Perlombaan yang berbau judi. Bagaimana perlombaan yang berbau judi? Masuknya itu menggunakan pendaftaran, uang daftar 100.000, 200.000. Nanti hadiahnya diambil dari uang daftar tersebut. Itu namanya judi. Hati-hati ya. Ya, mau namanya itu futsal, mau namanya apa yang lainnya, masuk 250.000, hadiahnya 2 juta. Diambil dari mana? Uang pendaftaran. Yang kalah tidak dapat apa-apa. Boleh sampean bayar, misalkan tidak untuk hadiahnya, tetapi untuk uang makan misalkan. Tidak ada hubungan dengan hadiahnya sama sekali, oke. Kalau tanpa ada biaya administrasi, itu halal 100% perlombaannya. Paham ya? Tidak ada biaya administrasi, itu halal 100% perlombaannya. Ada hadiahnya tapi tanpa biaya administrasi sama sekali. Halal 100%. Dan itu bagus. Ada biaya tapi bukan untuk hadiah, itu juga boleh. Tetapi kalau uang hadiah diambil dari pendaftarannya, itu namanya judi. Hati-hati ini, karena mau 17 Agustusan saya ingatkan ini. Sudah pakai merah putih saya ini. Paham ya? Hati-hati ya, panitia-panitia desa-desa semuanya ini. Jangan sampai lah. Kita ini ngaji lagi sekarang. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbahagia ketika menjadi hambanya Allah, karena ketika seseorang menjadi hambanya Allah berarti dia tidak menjadi hamba hawa nafsunya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm." Walaupun punya ilmu akan tersesat ketika dia menuhankan hawa nafsunya, katanya Allah Subhanahu wa taala. Menuhankan hawa nafsu, percuma ilmunya. Jadi dia itu KTP-nya Islam, tapi katanya Allah, apa kamu tidak lihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, katanya Allah. Semoga bukan kita ya. Amin Allahumma. Amin. Pokoknya kalau kepingin syariat minggir dulu, yang penting saya kepingin dulu. Ini tidak boleh, terobos. Ini tidak boleh, terobos. Sampean mau diatur apa enggak? Sampean hambanya Allah apa bukan? Kalau hamba itu yang nurut sama perintahnya Tuhan, sampean perlu tahu bahwa segala sesuatu selain Allah itu adalah makhluk, termasuk dunia ini. Dan sampean perlu yakinkan, tanamkan dalam hati, tidak ada yang lebih tahu dengan maslahatnya makhluk kecuali penciptanya. Karena itu diadakan aturan supaya sampean berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kalau sampean tidak diatur, sampean tidak ada bedanya dengan hewan dan yang lainnya. Sampean dikasih aturan biar sampean itu mulia, bukan untuk menyusahkan sampean. Tidak, demi Allah, aturan yang dibuat sama Allah melalui Al-Quran dan melalui lisan suci Nabi Muhammad SAW itu untuk memuliakan kita supaya kita benar-benar menjadi manusia yang seutuhnya. Jangan sampai ada pikiran kalau aturan yang dibuat manusia itu lebih baik daripada aturan yang dibuat Allah. Karena demi Allah tidak ada yang tahu maslahat makhluk kecuali Sang Khalik. Faham ya? Tidak ada yang mengetahui maslahat makhluk kecuali penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibaca Al-Qur'annya, hadis-hadisnya dan lain sebagainya. Kalau tidak bisa duduk di majelis, didengarkan walaupun hanya satu ilmu, diamalkan. Hati-hati ya sama-sama judi-judi di perlombaan-perlombaan Agustusan ini. Mana orang-orang laut ini? Biasanya ini kapal layar-layar, ini pendaftaran hadiahnya diambil dari pendaftaran. Awas kalau ada anggota majelis yang seperti ini, itu judi. Mesem, awas ketahuan.
Itu judi. Tidak ada bedanya sama togel. Sampean naruh uang, kalau sampean untung dapat, tidak dapat ya sudah hilang. Faham? Itu judi, itu totoan namanya. Cuma bedanya ini nomor, ini perahu, gitu saja. Sama-sama totoan namanya. Paham semuanya ya? Ayo ya, hati kita ini diatur. Ya Allah, ya apa caranya kita ini, walaupun 1000 kali kita diusir dari pintunya Allah, 1000 kali kita akan kembali ke pintunya Allah. Ya, kita ini hamba yang durhaka, banyak dosa. Tapi kita punya Allah yang maha pengampun dari semua dosa-dosa. Kalau kita tahu besar rahmatnya Allah, kita tidak akan putus asa dengan dosa-dosa kita. Walaupun 1.000.000 kali kita diusir dari pintu rahmatnya Allah, 1.000.000 kali kita akan kembali ke pintunya Allah. Ya, karena Allah akan tetap menampakkan sifat-sifat Ghafar dan Ghafurnya kepada makhluk-makhluknya. Sampai katanya Allah, "Lau lam tudnibu la dhahaballahu bikum." Kalau kalian tidak buat dosa, niscaya Allah akan pergi daripada kalian dan mencari hamba-hamba yang berdosa dan meminta ampun dan mengampuni mereka semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk ya. Jangan capek untuk ngetok pintunya Allah seperti kita tidak capek dalam bermaksiat kepada Allah. Faham? Jangan capek untuk mengetuk pintu rahmatnya Allah seperti kita tidak pernah capek di dalam bermaksiat kepada Allah. Kita juga harus punya satu sifat, tidak capek untuk mengetuk pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang bahaya ini ketika kita ini diteruskan dalam maksiat dan kita tidak pernah mengetuk pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Terus jangan pernah capek. Ya, diketuk terus, minta ampun terus, tidak apa-apa, minta ampun terus. Sampai kita tahu bahwa kita punya Allah yang maha dermawan kepada kita semuanya. Faham semuanya ya? Semoga dibantu kita semua ya dalam menjadi orang-orang yang baik. Dan kita juga minta sama Allah, semoga anak-anak kita dijadikan orang-orang yang baik pula. Semoga keluarga kita ini kumpul di dunia, sampai di barzah, sampai di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Ya, hati-hati, semoga ya posisi merdeka ini hati-hati dijaga anak-anaknya dari semua acara-acara yang ada maksiat di dalamnya. Jangan buat acara kampung-kampungnya ini apa semua yang berbau maksiat di dalamnya. Itu mencemari kemerdekaan kita. Ya, hidupkan dengan hal-hal yang mubah, silahkan lomba apapun boleh. Tapi kalau bau judi, bau maksiat, tinggalkan semua itu. Cari yang halal saja. Kenapa ada yang halal kok cari yang haram semuanya? Faham ya? Ingat lo ya, kapal-kapalan saya ingatkan lagi. Hati-hati ini, lomba perahu-perahu, ya, futsal yang pakai apa namanya itu, uang pendaftaran yang agak besar, jangan ada yang ikut. Urunan saja main futsal, tidak usah lomba. Paham? Ya, nanti kalau sampean mau urunan, belikan piala, orang pialanya berapaan cuma itu. Dikasih satu-satu biar tidak rebutan semuanya ya. Biar jadi juara semuanya. Bangganya kalau dapat piala. Uangnya itu kumpulkan, kasih piala semuanya. Berapa harganya piala cuma? Kok sampean mau tukaran gara-gara itu semuanya? Sampai teman-teman, sampai bengkak, sampai dukun-dukunan kadang-kadang. Ya, kalau dulu ini sampai dukun-dukunan, kuat-kuatan dukunnya baca mantra di sebelahnya. Kalau main apa? Main kasti, mana pemain-pemain kasti kita ini? Dulu ada juaranya paling kesit, tidak ada kayaknya orangnya kerja di kapal sekarang, tidak kelihatan saya ini. Semoga selamat semuanya ya. Jangan digadaikan agamanya cuma gara-gara kasti. Jangan digadaikan agama cuma gara-gara voli. Jangan digadaikan agamanya cuma gara-gara sepak bola. Wallahi mahal agama kita ini. Sampai pergi ke dukun kita, sampai pergi apa-apa. Kok murah sekali agamanya. Faham ya? Semoga bermanfaat ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.